Baik, Assalamualaikum Pak Syukrial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertama sekali kami meminta Pak Syukrial untuk membuka surah Asy-Syura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain sin qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Baik, Pak Syukrial, itu di nun mati berjumpa dengan qaf apa hukumnya, Pak? Ikhfa, Bu. Ikhfa. Ikhfa atau ikhfa? Ikhfa. Ikhfa. Nah, kemudian al-hakim mat apa, Pak? Mat arilis sukun. Ya, mat arid lis sukun. Apa arti arid? Sengaja kita sukunkan karena sengaja diberhentikan. kita wakafkan. Kalau kita tidak wakafkan dia nggak jadi mat arid, tapi jadi mat asli, ya kan, Pak? Iya, Bu. Nah, baik, Pak Syukrial mengajar di SMP, Pak ya? Ya, Bu, di SMP 1 Atap Palu Kejerun. Kemudian materi-materi yang mengarah ke tajwid di PAI seputaran apa saja, Pak, materinya ini di SMP PAI di SMP yang mengarah ke tajwid? Materi-materinya tentang apa saja? Baik, Bu. Sebenarnya, Bu, kalau setiap ada materi, ada ayat itu memang selalu saya suruh anak-anak untuk membacanya. Baik, Bapak. Seingat Bapak apa-apa saja pernah Bapak pasti kan sebelum mengajar, kalau sekarang kan MA namanya ya, modul ajar. Ya. Kalau sebelumnya Bapak buat FPP ya, ada teringat Bapak materi yang mengarah ke tajwid yang PAI? Hukum tajwid apa saja yang dibahas, Pak? Di situ masih nun sukun dan mim sukun, Bu. Oke, nun sukun dan Mim sukun. mim sukun. Kemudian kalau materi yang mengarah ke Al-Quran, ada ingat Bapak? Bukan ke tajwidnya, misalnya ke Al-Quran, tentang pembahasan misalnya tentang surah-surah kekuasaan Allah misalnya. Ada Bapak ingat? Ada, Bu, tentang hari kiamat tuh, Bu. Hari kiamat. Biasanya kalau pembahasan hari kiamat surah apa, Pak? Ada di Al-Zalzalah, Bu. Al-Zalzalah ya. Boleh Bapak tulis ayat pertama Al-Zalzalah? Boleh, Bu. Iya. Pak Syukrial pakai spidol, Pak Syukrial ya, biar nampak. Iya, Bu, pakai spidol. Ya. Gimana Pak Syukrial? Ini, Bu. Sudah, Bu. Ya, silakan dinampakkan. Itu kayaknya barisnya juga, Bu. Boleh. Oke. Coba ke belakang lagi, Pak. Ke belakang sedikit, Pak. Ke belakang, nggak nampak. Enggak, kertasnya dinampakkan. Bapak kan geser ke belakang supaya nampak semua kertasnya. Ya, coba sekali lagi. Tunggu, Bu. Allah, pencahayaan. Ya, baik. Jangan goyang-goyang, Pak ya. Jangan goyang. Itu huruf apa, Pak? Iza zulzilatil ardu ya. Ardu zilzalah nih, Bu. Nah ya. Huruf apa itu, Pak? Huruf Dot kan? Ya. Huruf dot. Zilzalaha. Oke. Baik, terima kasih Pak Syukrial ya. Ya, Bu. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada Bu Nida. Bu Nida, nampaknya Pak Syukrial ini sudah siap dengan infokus ya. Beri kita mintakan beliau untuk mengajar sebentar ya, Bu Nida ya. Boleh Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengecek terlebih dahulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ya, alhamdulillah kalau semuanya hadir pada hari ini.
Coba Darnita coba nak rapikan dulu mejanya. Ya, Taufik. Tuh bajunya Taufik, masukkan dalam dulu nak. Ya. Yang di tengah. No, tuh sampah masih ada di bawah. Tolong ambil sampahnya ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Ya Taufik. Amin. Nah, terima kasih. Semoga dengan pembacaan doa yang tadi, pembelajaran kita pada hari ini diberi kemudahan supaya nanti apa yang kita pelajari semuanya bisa kita serap. Sebelumnya kita akan menampilkan Cinta Tanah Air, yaitu dengan lagu nasional Maju Tak Gentar. Oke, semoga dengan lagu nasional tadi tertanam pada jiwa kita bagaimana kecintaan kita terhadap negara bangsa kita ini. Selanjutnya, adapun materi kita pada hari ini yaitu iman kepada malaikat Allah. Nah, adapun tujuan pelajaran kita pada hari ini yaitu pertama memahami apa itu peran malaikat, kemudian menganalisis tugas-tugas daripada malaikat. Oke, sebelumnya Bapak ingin bertanya, ada tahu enggak apa itu iman kepada malaikat? Saya percaya. Iya, betul sekali. Iman kepada malaikat itu ialah mempercayai adanya malaikat Allah. Ya, apalagi? Iya, terbuat dari cahaya. Supaya untuk membangun semangat kita, ini perhatikan dulu ya semuanya. Nanti karena Bapak akan menampilkan video supaya jangan ada yang ngantuk. Matanya harus terang, jangan ada yang ngantuk ya. Dengar dulu seperti ini. Mana matamu? Ini mataku. Jawabannya ya. Ditanya nanti mana matamu, jawab ini mataku. Paham? Paham. Coba perhatikan dulu Bapak di depan. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata, yeah. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata, yeah. Semangat. Oke, bisa kan semuanya? Alhamdulillah kalau sudah bisa. Baiklah, sebelum Bapak menampilkan video pembelajaran kita pada hari ini, karena kita bagi kelompok dulu sesuai kelompok yang kita sudah ada. Kelompok kita kan sudah ada tuh. Nah, jadi tolong ya sebelah sana ambil nak ini LKPD-nya. Tolong nak ambil LKPD-nya. Ya. Yang kelompok 2 tolong nak perwakilan ambil sini LKPD-nya. Ya. Yang di tengah, di mana di tengah? Ya. Sini nak ambil LKPD-nya. Nggak usah malu-malu. Sini terus nak. Jangan usah berdalih, sini dulu, tepat. Iya, satu orang aja, nggak usah rame-rame. Nggak usah malu-malu, sini terus. Iya, ini ambil. Iya, oke. Sebelumnya perhatikan dulu. Nanti video yang akan Bapak tampilkan, nanti itu kalian analisis, kalian buat kesimpulan. Nanti presentasi masing-masing kelompok satu orang ke depan ya. Ya. Baiklah, Bapak akan tampilkan video pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzu'ni fahman. Sadaqallahul azim. Pada subtema minggu yang lalu, kita telah belajar iman kepada Allah serta meyakini jenis-jenis tugas yang diamanahkan kepadanya. Fokus nak, jangan ada ribut. Perhatikan dulu ya. Semuanya. Di sini Bapak ingin bertanya, berapakah jumlah malaikat yang wajib kita imani? Ya, benar sekali. Malaikat yang wajib kita imani berjumlah 10. Kenapa malaikat wajib harus kita imani? Karena mengimani malaikat adalah salah satu rukun iman.
sebagaimana dalil tentang malaikat. Adapun dalil tentang malaikat yang dimana terdapat dalam Quran surah Al-Hijr ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, yang artinya maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Dan ada dalil lagi yang tentang menguatkan tentang malaikat, yaitu surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatu ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Selanjutnya yaitu tentang tugas dan sifat-sifat malaikat. Nama dan tugas malaikat. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Malaikat Jibril kepada para rasulnya. Begitu juga dengan Mikail. Mikail membagi rezeki. Dapat rezeki, ucapkan alhamdulillah. Kemudian malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Wajahnya manis, berseri sinarnya. Malaikat Malik bertugas penjaga pintu neraka. Berdoalah kita, semoga kita tidak ke sana. Kemudian selanjutnya Mungkar dan Nangkir, penjaga di dalam kubur. Raqib Atid, yaitu mencatat amal baik dan amal buruk. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa supaya kita mati dalam husnul khatimah. Israfil pula meniup sangkakala, itulah tanda dunia kiamat akhirnya. Supaya mudah cara menghafal ini disimak juga ya, supaya kita mudah menghafalnya. Semuanya ya. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu daripada Allah kepada para rasulnya. Mikail juga turunkan rezeki. Dapat rezeki, ucapkan alhamdulillah. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Mungkar, Nangkir, Raqib, Atid, Israil, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Mungkar dan Nangkir, penjaga di dalam kubur. Raqib dan Atid, mencatat kebaik dan kejahatan. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya.
Israel pula mencabut nyawa supaya kita mati dalam husnul Fatimah. Israfil pula meniup sangkakala, itulah tanda dunia kiamat akhirnya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Mungkar, Nangkir, Rokib, Atib, Israel, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah kan bagaimana cara menghafal malaikat dan tugas-tugasnya? Selanjutnya, sifat-sifat malaikat Allah. Ya, Yang pertama, poin yang selanjutnya nih, mereka selalu sifat-sifat bertasbih, malaikat Allah. Nah, perhatikan. suci dari sifat manusia dan jin. Ya. Selanjutnya, selalu takut dan taat kepada Allah. Tidak pernah maksiat, mempunyai sifat malu, suka wewangian, tidak makan dan tidak minum, dapat mengubah wujud, memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya. Nah, setelah kita memahami nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, selanjutnya hikmah beriman kepada malaikat Allah. Hikmahnya yang pertama, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempertebal keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, menjadi contoh yang disiplin dan ikhlas. Keempat, sebagai motivasi untuk berbuat kebaikan. Dan yang terakhir, selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, terima kasih pada anak-anak kami yang telah memperhatikan video pelajaran kita pada hari ini. Tolong ya nak, dianalisis, nanti presentasi satu orang ke depan untuk presentasikan. Oke, sekarang Bapak beri waktu 10 menit. Oke, ya silahkan. Udah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Oke, kelompok 1 coba maju ke depan nak. Ya, ya bagus sekali. Mantap, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 2, coba nak kelompok 2 ke depan. Nah, kelompok 1 itulah dah selesai, dah ribut pula. Dengar dulu nak presentasi kelompok 2-nya, jangan ribut. Ya, dengar dulu semuanya. Oke, kelompok 2, coba kelompok 2. Iya, mantap sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Nah, kan dah berdakwah lagi kelompok 3. Kalau udah giliran kelompok 3 udah berdakwah siapa yang mau tampil. Jangan gitu. Satu orang aja. Nah, oke, tampil ya. Oke. Dengar, jangan diketawain kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 3 masuk maju nak. Iya, bagus sekali. Alhamdulillah. Nah, setelah penjelasan dari semua kelompok, oke. Untuk kegiatan terakhir kita pada hari ini yaitu tentang menarik kesimpulan. Oke, kira-kira Taufik bisa menyimpulkan nak? Ya, bagus. Coba Irma bisa? Ya, bagus. Nah, baiklah. Adapun kesimpulan kita pada hari ini yaitu pertama, iman kepada malaikat ada Allah bagian dari rukun iman, yaitu meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihatnya. Oke, yang keduanya, para malaikat tidak pernah bertambah tua ataupun muda karena mereka sekarang sama persis ketika mereka diciptakan. Yang ketiga, malaikat adalah salah satu jenis makhluk apa? Makhluk gaib, ciptaan Allah dari cahaya atau nur. Oke. Bagaimana anak-anak pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, terima kasih. Minggu depan kita buat lagi lebih menyenangkan ya. Ya, oke. Untuk pelajaran selanjutnya nanti minggu depan itu tolong nak dipelajari tentang apa ya? Coba buku apa pelajaran besok minggu depan? Iya, mantap. Nah, besok minggu depan tolong pelajari ini ya di rumah ya nak. Iya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Coba pimpin doanya nak. Ya, amin. Nah, terima kasih Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang keluar dulu ya, karena belnya belum. Jangan ada yang keluar dulu, tunggu guru-guru selanjutnya.
Ini kan baru jam pertama, jam kedua. Nanti jam ketiga ada gurunya lagi. Nggak ada boleh keluar. Tunggu bel keluar main baru boleh keluar. Ya. Nah, jajan nanti. Jajan kan bisa juga nanti. Ya. Oke. Dah. Oke. Selesai, Bu. Oke Pak Sukriya, kayaknya cukup mantap Bapak ya. Saya boleh tanya, Bapak kelas berapa ya Bapak ini kira-kira nih? Kelas 7, Bu. Kelas 7 itu berarti MSen atau SMP kelas 1 ya Pak ya? SMP, Bu. Kelas 1. SMP kelas 1 ya, betul ya? Oke. Dari yang Bapak tampilkan, kalau saya udah yakin deh, Bapak kayaknya sudah lama ya Pak yang ngajar ya Pak. Soalnya saya lihat dari pendahuluan, mungkin yang kurang nampak di kegiatan inti karena juga mungkin waktu. Karena saya menggunakan PJBL, Bu. PJBL ya? Ya. Oh gitu ya, PJBL. Apa itu PJBL Pak? Membuat satu proyek, Bu. Makanya anak-anaknya lebih aktif dibandingkan gurunya. Gurunya di sini berlaku sebagai pasif, tapi memfasilitatori untuk kegiatannya, Bu. Seperti itu. Oh gitu. Apa beda antara PJBL dengan PBL Pak? Kalau PBL itu permasalahannya, Bu, gitu kan. Kalau masalah PJBL itu ada hasil, ada proyeknya, seperti itu. Itu aja, Bu, bedanya. Oke. Tadi Bapak bilang Bapak ini pakai PJBL atau pakai PBL Bapak? PJBL, Bu. PJBL. Tapi kalau saya lihat yang Bapak sharekan di sini PBL Bapak. Jadi mana yang benar? Saya ngambilnya yang kedua, Bu. Yang pertama, RPP pertama memang PBL, RPP kedua gitu. PJBL. Di situ kan saya pilih itu yang keduanya, saya ambil PJBL. Oh begitu ya. Berarti Bapak ada dua karena saya lihatnya tadi yang di awal memang gitu. Ya, yang keduanya. Oke, boleh, it's not problem. Yang penting Bapak paham antara PJBL dengan PBL. Oke. Ya, ini kalau saya lihat Bapak ngambilnya modul ajar yang enggak RPP ya. Maksudnya, Bu? Ini yang saya lihat yang Bapak sharekan ke kami atau ke posting ini berarti modul ajar ya, bukan RPP ya. Sebenarnya kurikulum K13 Merdekanya juga kami lebih saya memang belum pernah ikut pelatihan, cuman mendengar aja, kemudian belajar otodidak. Artinya saya merasa modul ajar sama RPP itu ketika saya belajar otodidak, saya rasa itu kayaknya sama, cuman namanya aja saja berbeda, seperti itu. Seperti itu aja saya perhatikan, Bu. Oh gitu. Bagi Bapak itu sama atau mana yang lebih mudah antara RPP dengan modul ajar? Sebenarnya tujuannya di situ itu sama, cuman di modul ajar nih kayaknya lebih sempurna lagi, Bu, lebih wow-nya gitu, seperti itu dibandingkan dengan RPP yang dulu yang saya pahami. Oh gitu. Lebih wow ya Pak ya? Iya, Bu. Wow-nya itu boleh saya tahu di bagian mana ya wow-nya ini sehingga Bapak lebih nyaman modul ajar dengan RPP? Ya, gini, Bu. Dulu kan RPP cuma satu lembar. Jadi dulu K13 bagaimana satu lembar maksudnya? Satu lembar itu memang satu lembar seperti ini, Bu, RPP-nya, Bu. Dari sini mulai dari kegiatan pendahuluannya, kegiatan intinya, penutupnya, udah selesai. Seperti itu aja, Kak. Oh gitu? Ya, RPP satu lembar dulu. Oh dulu itu dulu waktu yang kurikulum 2013. K13 ya, Bu. Nah, jadi kalau sekolah kami itu, Bu, memang kalau kita bilang laptop memang nggak bisa kita gunakan. Kita bilang lampu nggak ada. Bilang jaringan nggak ada. Jadi pandai-pandai guru lah itu pun kalau arusnya bagus, ya udahlah pakai PLTA bisa. Kalau arusnya nggak bagus, semua masyarakat mengaktifkan lampu rumahnya, udah nggak bisa lagi hidupin dan fokus di sekolah. Terus kalau modul ajar bagaimana, Bapak? Nah, kalau di modul ajar itu, Bu, hampir semuanya ada di perangkatnya, Bu, seperti itu, dari mulai kegiatannya, dari seluruh LKPD-nya, dari sampai ke pengayaan ada di situ, Bu. Oh gitu ya. Berarti kalau yang di RPP Bapak nggak buat seperti itu ya? Kalau RPP dulu K13 itu tidak ada di situ, Bu, penjelasannya. Oke, nanti kita lihat lagi ya Pak. Sebenarnya antara
modul ajar dengan RPP itu hampir sama Pak, enggak jauh beda, semua yang Bapak sebutkan itu ada di RPP Bapak. Nah, tapi nanti cuman modul ajar itu dia lebih ringkas daripada RPP Bapak ya. Istirahat Prabu Bapak ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita belajar lagi ya Bapak. Salah. Oke, nggak apa-apa Bapak. Selama beberapa bulan Bapak kan sudah belajar ya kan dengan berbagai dosen, tentunya dengan berbagai pengalaman lah yang Bapak dapatkan ya kan. Bapak, saya mau tanya, modul ajar yang Bapak postingkan ya di LMS, ada nggak karakteristik yang terkhusus yang Bapak tonjolkan berdasarkan kurikulum 2003 Kumar Pak Kumar kurikulum Merdeka? Ada Bu. Tadi cinta tanah air tadi. Satu cinta tanah air ya Pak ya. Ya. Bagaimana Bapak bisa mengkolaborasikan? Kalau saya bilang kolaborasi, paham ya Pak ya? Paham. Bagaimana Bapak bisa mengkolaborasikan ya yang 5 tadi di dalam proses pembelajaran? Tapi sebenarnya kalau saya lihat yang Bapak actionkan itu sudah nampak semua. Kalau saya ingin tahu, ya, saya ingin tahu apakah yang Bapak actionkan itu Bapak paham? Itu maksud saya. Bapak tadi sudah bagus loh Pak. Makasih Bu. Bapak sudah membagikan anak-anak ke dalam kelompok belajar, ya kan? Iya Bu. Itu sebenarnya Bapak bisa mengaitkan dia ke dalam kegotong royongan. Tapi saya hanya ingin Bapak mengaitkan yang 5 tadi yang Bapak tawarkan ke dalam proses pembelajaran. Bapak pernah dengar ABCD kan? ABCD pernah Bu. Apa kira-kira Bapak? Jadi maksudnya saya Bapak biar lebih paham. Ini pun juga pernah dengar-dengar ya Bu. Kalau A itu yaitu audiens itu yaitu peserta didik. Artinya benar. Baik itu sebagai subjek ataupun objek itu peserta didik seperti itu. Kemudian kalau B itu behavior itu yaitu perilaku ataupun perangai atau tingkah laku dari peserta didik itu sendiri. Cara melihatnya yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga kita bisa mengetahui bagaimana karakteristik daripada anak itu sendiri. Kemudian kalau C itu yaitu kondisi. Kondisi sebenarnya hampir sama, semuanya ada keterkaitan. Kondisi juga begitu juga, artinya bisa kita melihat kondisi peserta didik. Kemudian yang D-nya degree itu yaitu kriteria. Semua ABCD itu mempunyai keterkaitan bahwasanya ruang lingkupnya itu sebenarnya untuk peserta didik. Kita selaku guru harus paham bagaimana karakteristik daripada peserta didik kita. Saya rasa seperti itu. Makanya saya bilang tadi Bapak sebenarnya sudah bagus karena kan untuk bisa mengidentifikasi karakteristik, sebagaimana kita ketahui kan anak-anak itu bersifat differences individual ya Bapak. Kan maksudnya bahwa setiap peserta didik kita itu kan berbeda, mempunyai karakteristik yang tersendiri kan. Ada yang cara belajarnya audio, visual, kinestetik. Bapak sudah bagus saya bilang tadi. Sebenarnya yang Bapak action kan sudah bagus. Cuman saya pingin tahu lebih dalam lagi. Karena kan tadi videonya kan hanya sepenggal itu ya. Itu sebenarnya. Tapi kalau saya lihat tadi, saya amati, saya analisa sudah bagus. Karena Bapak sudah memberikan video, karena nanti di dalam video itu ketiga gaya belajar siswa itu nampak Pak, dapat. Di situ ada gambar, ada suaranya. Kemudian nanti kan waktu suaranya itu kan ada gerak-geraknya, itu kan kinestetik nanti larinya ya. Bapak sudah bagus kok saya lihat penayangannya. Cuman dari segi teorinya kan saya ingin mengaitkan karena tadi sebagaimana saya bilang karena tadi videonya tidak memungkinkan kita untuk memutar dari A sampai selesai. Ya itu maksud saya. Oke. Berarti sebenarnya kalau gotong royong Bapak bisa kaitkan ketika Bapak
membagikan siswa apa namanya itu dalam kelompok belajar, ya kan? Nah kemudian tadi dari segi materi Pak, nah bagaimana Bapak bisa mendorongkan materi ini bisa diserap oleh siswa? Misalnya tadi kan ada 10 malaikat, saya juga nyanyi. Bukan Bu, gini Bu, kenapa sebenarnya kan siswa saya itu sedikit, cuman anak-anak itu kayaknya lebih ke sifat meniru Bu. Jadi begitu ya, ya. jadi karena anak-anak sana tuh kan hal-hal semacam ini kan artinya menurut dia baru, jadi ketika menyanyikan di depan, saya memang actionnya Bu seperti itu. Misalkan Malaikat Jibril menyampaikan wahyu daripada Allah kepada para rasul. Jadi saya menggunakan langsung gerakan seperti orang kinestetik tadi. Nah, oke. Berarti sudah tersampaikan lah. Itu yang mau saya dengar dari Bapak, karena tadi kan saya cuma perhatiin apa yang itu maksud saya. Oke, Bapak pernah melakukan PTK Bapak? Pernah Bu. Oke, kalau pernah. Apa itu PTK Pak? Penelitian tindakan kelas Bu. Itu artinya ya. Jadi misalkan gini, seperti saya bilang dari awal tadi bahwasanya anak-anak di situ kan buta huruf tadi. Jadi itulah yang masalah yang saya angkat, yaitu peningkatan keterampilan membaca peserta didik dengan melalui metode Iqra dengan penerapan media audio visual Bu. Itu yang saya buat PTK-nya Bu dari dulu. Oke. Bisa Bapak jelaskan poin-poin apa saja yang ada di PTK Bapak? Bisa Bu. Kalau itu bisa. Bisa. Kalau itu bisa. Karena itu sudah saya buat dulu waktu di Laksar Bu. Setelah Laksar ada lagi. Ya. Kalau membuat proposal PTK itu yang pertama itu halaman judulnya, kemudian kata pengantar atau isi. Kemudian bab 1 itu yaitu pendahuluan. Di situ ada juga bagi-bagiannya Bu. Yang pertamanya latar belakangnya, kemudian permasalahannya, kemudian tujuannya, kemudian manfaatnya. Kemudian poin kedua yaitu B-nya itu kerangka teori, kemudian C yaitu tentang metodologi penelitian. Itu juga ada bagi-bagiannya. Kemudian baru daftar pustaka. Selesai Bu. Itu untuk proposalnya. Tetapi kalau PTK sempurnanya itu nanti ada bab keempat itu pengolahan data. Habis itu baru bab kelimanya nanti ada kesimpulan dan saran seperti itu. Terima kasih Bu. Oke. Yang penting Bapak sudah tahu ya itu ya, kerangkanya ya Bapak. Ibu Tuti mungkin mau menambahkan, karena nanti kalau saya tanya lagi ntar Bu Tuti nggak saya beri kesempatan untuk bertanya, sedikit kecewa juga sedikit. Silakan Ibu Tuti, karena Ibu Tuti saya lihat, saya ingin juga tanya nih. Silakan Ibu Tuti. Ya, terima kasih Bu Nida. Nggak perlu khawatir Bu Nida, kami sudah banyak hal ya waktu peer teaching dengan unit ini ya. Jadi kalau dari segi mengajar ya sudah ada gambaran lah. Bapak ini memang the best actress mungkin ya. Kalau dalam berakting ini, dalam mengajar, ini memang sudah sangat mencapai dan memang sudah masuk ke dunianya pelajar ya. Kalau Pak Syukrial. Ya. Karena saya memang aktif di pramukanya Bu. Bapak memang senang mengajar nampaknya Pak ya. Iya Bu. Apalagi dengan anak-anak tadi Bu Indah ya, kita lihat maksudnya sedikit pun nggak, padahal kan nggak ada orang depannya Pak ya. Kosong kan? Iya Bu. Tapi karena keseringan mungkin, ayo coba jangan minta dulu, ini coba nonton dulu. Jadi seolah-olah memang beliau ini di depannya ada anak-anak ya, memang seperti itu, sering kebapakan ya, tadi bilangnya kebapakan dalam mengajar. Itu satu hal yang perlu Bapak syukuri, bahwa memang terkadang tidak semua orang bisa seperti itu. Memang ada juga orang lain guru tapi belum all out ya, maksudnya belum benar-benar menjadi temannya pelajar ya, temannya peserta didik. Tapi kalau Bapak ini nampaknya anak-anak semua akan perhatikan tuh ke depan. Nah, ayo Taufik, jangan tolak-tolak temannya dulu, jangan angkat-angkat kursi dulu. Nampaknya di sana emang anak-anaknya yang namanya apa ya? Yang namanya jangankan anak-anak, mahasiswa saja kadang-kadang kan ya macam-macam juga lah ya. Jadi nampaknya kalau pengelolaan kelas, manajemen kelas ini Pak Syukrial ini alhamdulillah ahlinya.
makasih. Nah, meskipun seperti itu Pak, kita sudah di peer teaching kemarin, kemudian juga Bu Nida sudah berdiskusi lama tadi ya. Saya hanya ingin berdiskusi juga nih, melanjutkan Bapak, apa itu Pak, asesmen? Asis kan memberikan umpan, artinya memberikan. Kalau bilang asesmen berarti memberikan umpan, kemudian itu artinya kemudian itu yang saya tahu kalau asesmen. Penilaian Pak ya? Ya, tapi penilaian itu juga tidak juga bisa tidak, artinya harus ada yang diberikan baru bisa dinilai seperti itu. Iya. Nah, ada berapa jenis dia Pak? 2 Bu. Ada 2. Ya. Yang waktu kurmer ya, waktu pelatihan kurmer ataupun waktu awal-awal pendalaman materi, ada di materi apa itu Pak dibahas? Kemarin tuh di perangkat Bu. Di perangkat. Ya. Oke, baik. Ada asesmen awal Pak? Asesmen awal ada Bu. Ada ya. Kemudian apa lagi Pak? Asesmen formatif sama asesmen sumatif. Sumatif. Bagaimana Pak beda ketiganya ini? Pertama, kalau asesmen awal asesmen awal itu kita harus kita harus mengetahui dulu apa namanya itu siswanya gitu. Jadi mendiagnosa para peserta didik itu kan banyak tuh. Jadi kita harus paham dulu si A ini seperti apa karakternya, si B ini seperti apa, si C ini seperti apa. Habis itu kemampuannya di kognitifnya gitu juga. Itulah nanti di asesmen formatif. Nanti di situ baru kita mengetahui, oh si A ini seperti ini loh kemampuannya, si B ini gini loh, si C ini gini loh gitu. Baik, Bapak di sekolah Bapak sudah menerapkan kurmer? Lah kalau itu ya mau ketawa saya dengarnya Bu. sebenarnya kalau dibilang menerapkan 100% tidak, tetapi kalau penerapannya itu ada dari awal sudah ada. Tapi sudah. Ya. Semacam ada. Sebenarnya asesmen awal ini pun enggak di kurmer. Ya, K13 ada juga. Kita juga dari dulu mengajar pasti di awal namanya kita guru Pak ya, melihat ada 34 siswa misalnya kan. Ya. Nah kan mungkin kita dengan berbagai strategi masing-masing guru Pak ya. Kan beda orang kan beda tekniknya ya, beda strategi. Selama ini bagaimana Bapak menerapkan strategi ini untuk jadi kan pertama Bu kan, jadi kan kita harus paham dulu tadi karakter siswa kan. Yang pertama tadi kan memang ada anak-anak memang kayak audiovisual, visual, kinestetik. Jadi ketiga karakter anak-anak itu kita harus paham dulu. Jadi nanti kita tuh guru tuh harus lebih bisa lagi dibandingkan karakter yang ketiga-tiganya. Kalau saya mengajarnya kalau serius saya bisa serius. Kalau mau ketawa bisa juga. Kalau masalah mau anak-anak yang sukanya belajar dengan musik, saya lebih bisa juga seperti itu. Jadi ketiga karakter itu saya gunakan. Bapak juga pintar nyanyi nampaknya ya? Bukan pintar nyanyi Bu, masih belajar nyanyi Bu. Ya, artinya maksudnya gini ya, Bu Nida ya, kita dengar kadang-kadang ada juga orang nyanyi tapi bukan tanpa kita bahagia kan, tanpa kita sedih dengar beliau nyanyi. Tapi tadi nampaknya memang dalam bahasa Acehnya mungkin ruh arah ya, ruh arah. Oke Pak, lanjut Pak penjelasannya. Nah, jadi artinya setelah kita mengetahui karakternya tersebut, baru nanti kita bisa melakukan proses pembelajaran. Nanti artinya sebenarnya kalau dibilang tahu betul masalah karakter siswa itu juga kita tidak bisa tahu betul seperti apa dia sesungguhnya, seperti itu. Terkadang juga, loh kok pelajaran ini dia seperti ini, pelajaran ini dia seperti ini. Jadi beda-beda Bu, karena Bu saya kan di tempat sana tuh saya ngajarnya kan hampir 3 pelajaran gitu. PJOK saya juga yang pegang seperti itu. Jadi nggak ada guru PJOK Pak? Ada Bu. Nah, jadi kan, loh kok olahraga ini senang ya, tapi pelajaran agama kok kurang ya gitu. Jadi kayaknya anak-anak ini tergantung pelajaran kesukaannya Bu. Jadi suka ini beda karakternya. Ketika pelajaran ini beda pula karakternya. Itulah harus kejelian guru. Baik, berarti nampaknya begini Pak, memang mau tak mau semua mata pelajaran kan harus dijalani ya. Hanya saja mungkin begini, PAI itu biasanya ya identik dengan ya ceramah segala macam. Jadi kan buat anak-anak itu bosan. Tapi dengan Pak Syukriel nampaknya
banyak metode, banyak media. Jadi Infocus ini di sana disediakan Infocus, Pak. Tadi kan jangankan Di, Infocus, kalau masalah perangkat pembelajaran Bu, prasarana di sana paling lengkap saya rasa dibandingkan di daerah kecamatan. Karena di situ banyak kali bantuan pemerintah Bu, cuman pemanfaatannya tuh arus listriknya nggak ada, jaringannya nggak ada. Kalau masalah bantuan itu semuanya sudah ada Bu. Ya, baik. Halo Pak Syukrial? Ya Bu. Oh ya, kirain terputus suara. Jadi maksudnya alhamdulillah nih Pak Syukrial juga semenjak PIR kemarin nampaknya melek teknologi. Beliau ini memang hampir link segala macam, edit video ya bisa Pak ya. Maksudnya Pak Syukrial kemarin yang banyak mengarahkan teman-teman. Jadi maksudnya mari Bapak manfaatkan itu. Bapak kan punya kelebihan di IT juga Pak kan? Itu baru belajar Bu, baru belajar saya itu Bu. Karena iya maksudnya walaupun baru belajar saya lihat lumayan Bapak. Jadi jangan selama ini kan kesannya kalau Pak anak-anak ngantuk, bosan ya kan Pak. ya. Nah, jadi dengan Pak Syukrial bisa menyanyi juga sedikit, kemudian orangnya juga energik. Nah, jadi sehingga semoga ke depan maksudnya Pak itu mata pelajaran yang Favoritkan. ya begitu Pak ya. Karena namanya kalau sudah suka sama, biasanya anak-anak itu kalau udah suka sama gurunya, ya. Pelajarannya juga akan cepat masuk. Itu satu potensi di Bapak ya. Kemudian satu lagi Pak, Bapak tadi menerapkan model apa Pak? PJBL Bu. Ini di RPP ke berapa Bapak cantumkan nih? Kedua. Oh kedua, makanya nggak nampak yang di satu ya? Ya sengaja saya ambil yang kedua. Oke, baik. Oke, Bu Nida kita padai nampaknya ya? Boleh Bu, boleh. Pak Syukrial, Ya Bu. untuk ujian konpre kita padai, tapi untuk belajar enggak pernah cukup Pak ya. Ya Bu. Apalagi Bapak ini mengajar di daerah terpencil, jadi mereka sangat berharap ya ilmu dari Pak Syukrial dalam berbagai hal ya, baik itu dari ilmu pedagogiknya. Berapa orang Pak jumlah guru di sekolah itu? Yang PNS 4 orang sama kepala sekolah Bu. Bapak belum PNS berarti ya? Udah Udah PNS ya? Udah. Tahun berapa? 2018 Bu. Yang 2018. Guru PAI hanya Bapak satu orang. iya Bu. Itu juga Bapak ada TPA di rumah ya? Buat Ya. TPA juga. Oke. Cukup sekian Pak ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.